mohon maaf sambil diupload. Di budaya Jawa dia high konteks, komunikasi dalam saudara kita yang budaya Jawa seringkali bersifat tidak langsung, dia lebih halus dan mengandalkan pemahaman konteks antar individu. Sebaliknya misalnya di budaya saudara kita di Batak, dia dalam beberapa aspek komunikasi budaya mereka lebih cenderung secara langsung dan ekspresif dalam menyampaikan pendapat. Kemudian berikutnya bahasa tubuh atau kinestetiknya, gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh ini mengantarkan kita memiliki banyak makna komunikasi yang berbeda antar budaya. Misalnya kalau di Indonesia ini kita menundukkan kepala, di banyak budaya menundukkan kepala dengan bertemu dengan orang yang lebih tua merupakan tanda sebagai tanda penghormatan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan yang terakhir, perbedaan terkait dengan interaksi sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu tempat bisa jadi dianggap kurang sopan di tempat yang lain. Begitu juga sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi perbedaan budaya. Saya kembalikan kepada Saudari Buhana Husnul Khotimah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cultural security akan dibahas oleh Ibu Windy. Ya. Namun sebelumnya itu mau diabsen dulu ya Pak ya? Iya, betul, Bu Husnul. Oke, baik. Ya, tolong nanti dilambaikan tangan di kamera ya, biar tahu ya. Ya, Pak. Sambil hadir Pak, kasih tangannya di kamera. Dada. Baik, Bapak. Ya, yang antusias gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Ini nanti ini saya di sini saya lihat cuma hanya 38 Abas. Berarti kalau 42 ada 4 mahasiswa lagi yang belum terdaftar nih, terdeteksi. Nanti Pak Abbas tolong konfirmasi ke bagian TU mahasiswa yang 4 orang lagi. Sementara yang 4 orang lagi di absen manual aja dulu Pak Abbas. Itu di sistem Bapak ya, LMS ya Pak? Iya, cuma 38. Baik, Pak. Satu ya, nomor satu. Tadi juga dosen sebelumnya seperti itu Pak, tapi 1 menit kemudian berubah jadi 42. Iya. Ya, sementara nanti Pak Abbas yang 4 itu masukin, nanti bisa saya masukin menyusul kemudian. Siap Pak. Fiska Priyanti. Hadir Bapak. Tangannya di kamera Fiska. Udah Bapak, ini loh Bapak saya. Oke, ya, nongol baru ini. Reni Fitriana. Reni. Hadir Pak Rino. Ya, oke. Udah. Novia Kustiani. Novia. Hadir Pak. Hadir. Ya, oke. Hadir Pak. Siapa? Hendra Pak hadir. Belum. Sabar Pak Hendra. Tanya. Windy Triastuti. Hadir Pak. Windy. Hadir. Tangannya. Ini Pak. Di kamera dada. Halo Bapak. Biar nanti. Assalamualaikum. Ini yang nongol. Iya. Windy mana Windy? Ada Bapak. Ada Pak. Ini. Nah, itu keluar itu. Kalau nggak, tadi si Piska itu yang di atas tuh sendiri. Piska. Iya Bapak. Nah. Hendra. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Hadir. Kameranya mana tuh? Oke, iya, ada keluar. Sudah. Hana Husnul Khotimah. Hadir Pak. Hana Husnul Khotimah. Ya, hadir Tangannya Pak. dari dada ya Pak. Oke, sudah. Asriyati. Hadir Pak.
Oke. Ya, oke, sudah. Ya, sudah. Selamat Sabandi. Hadir Selamat. Pak, hadir. Ini tangan saya Pak. Oke, ya. Wajahnya sekarang. Oh iya siap. Ada Pak. Ya. Wajah jangan ditutupin Pak Selamat. Siap, siap. Hadir. Muhammad Reza Ananda. Hadir. Dada tangannya di kamera, wajahnya itu. Udah Pak. Ya, sudah. Alfida Eka Safitri. Hadir, Alfida. Pak. Hadir. Oke, sudah. Naat Mauludin. Abbas nggak ada Aat ya? Ada nggak? Aat. Tadi ada Pak. Aat Mauludin. Mana? Sekarang? Waduh, belum kelihatan Pak. Kayaknya lagi ke ini Pak. Belakang aja. Ke belakang Pak, tadi ada sih Pak. Ada tadi Pak. Lagi nyiapin lagu. Sekarang nggak ada. Apa? Si Pak Aldi. Di kamera orang ini nggak ada itu. Dia memang ada, saya lihat di sini. Abbas kasih tahu Pak. Monitor Pak, monitor. Mana? Ya Pak, sebentar Pak. Nanti bakal respon dia Pak. Saya telepon dulu Pak, izin. Hadir Pak. Lagi ke toilet Pak, tadi izin Pak. Hujan barusan. Pak, hadir Pak. Di sini Muncul sinyalnya nih Pak, kurang penyanyi bagus kita Pak. Putus-putus. Tangan Pak. Nah, ada Pak tuh Pak. Oh, Tangan. ada kan Pak. Dada Pak di kamera Pak. Nah, Ada dong, mana? Ada. Ya, hadir Pak gitu. Hadir Pak. Sini gangguan Pak, hujan besar Pak. Sama, di sini juga hujan besar. Kamu dari mana? Ayo, Pak, kemana Pak? Toilet Pak. Ya Pak, hadir Pak. Bukan tadi saya panggilin kemana kamu? Toilet. Pada yang lain nanti kalau lagi presensi jangan ke toilet dulu ya, tahan dulu ya. Siap Pak. Siap, Bapak. Tahan Pak Oke, Ucap, siap, tahan. Bapak. Siap Pak. Ntar ngilang lagi tuh, ntar ngilang lagi. Pakai pampers Pak. Pak Reja, awas Pak Reja. Enggak, saya kadang-kadang suka monitor dari di partisipan ketahuan mana yang matikan kamera, yang ini ketahuan mas saya. Siti Kursia, Siti. Hadir Pak. Siti. Kursi Pak. Hadir. Mana tangannya dari bang? Hadir Pak. Ya oke, sudah. Ya sudah. Mongol. Indria Ramayanti. Indria. Dada tangannya mana? Hadir. Hadir Pak. Di kamera, di kamera. Ya ini udah di kamera Pak. Ya oke sudah. Vivi Hajar Aspia. Vivi. Hadir Pak, hadir. Dada ini Pak. Oke sudah. Ria Astari. Hadir Bapak, hadir. Hadir Pak. Mana? Ya ada mana? Bang keluar masih si Pipi itu. Ria Pak, Ria udah hadir Pak. Coba di dada. Dada. Hadir Dada. Pak. Dah. Belum keluar. Dadah. Keluar. Itu yang masih ada. Nah, dia lari. Masih Ya. bertahan belum keluar. Iya. Indri Irena. Indri. Hadir, Pak. Indri. Ya, hadir Pak. Sudah. Sepertinya saya Udah.
Eva Rodiani Agus. Eva. Hadir, Pak. Eva. Hadir. Ya, Pak. Hadir, Ya, Pak. sudah. Ya. Sudah. Ya, Pak. Siap. Julia Harjanti. Julia. Hadir, Pak. Mana? Dadah. Julia. Dadah. Di kamera. Dadah, Bapak. Ya, Hadir. bagus juga. Ya. Weh, bagus juga senyumnya. Iya dong. Semangat kan ketemu Pak Rino. Masya Allah. Mantap. Muhammad Rifki Andria. Ya Pak, hadir. Hadir Pak. Mana? Ini, Pak, Belum dadah. Hadir Pak. Belum hadir. Hadir Bapak. Muhammad Rifki. Nah, jadi Hadir, Pak. mulutnya keluar, tangannya dadah-dadah, hai gitu ya kan kayak tadi tuh senyum-senyum. Ya kan? Tuh kayak tadi saya Julia tadi tuh ya. Harus gitu. Ya Pak, harus senyum ya Pak ya. Nah, iya, tambahin tangan tadi kan. Nah, Ya, kayak Pak. gitu tuh senyumnya kan manis kan tuh. Bagus ya. Itu tadi. Iya. Reno Setriadi, Reno. Halo Pak, hadir. Ya, dadah dong Reno. Oke. Dadah. Nah, dadah. gitu. Oke. Iya, mantap Reno. Iya Pak. Erik Cantona, Erik. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ini sekjen Hadir. saya Pak. Tanganmu dadah. Nah, kita biar pembelajaran ceria ini. Ya kan? Jadi Siap, Pak kita Rino. pelajarannya Nah, pelajaran menyenangkan biar kamu punya identitas. Kan kita belajar identitas sekarang nih. Betul. Hadir, Pak Rino. Nah, jadi ketahuan nih identitas Erik kayak begini nih, gitu kan. Kita kan Bisa aja nih Pak Rino nih. enggak Siap, benar. siap. Kita kan belajar identitas. Iya, benar. Ya kan? Gimana wajahnya, gimana gayanya si Erik, bagaimana budanya Erik kan gitu. Kita kan Benar. belajar gitu ya kan. Iya. Laksana Asriansa, Laksana. Hadir, Pak. Ada, Pak. Mana masih si Erik? Hadir, Pak. Wajahnya Hadir. belum. Nah, Ini, Pak. gitu baru keluar itu. Ya, sudah Laksana. Neneng Seti Laila Sari, Neng. Hadir Pak. Nah, Hadir Pak. Dadah. jangan hadir. Tangannya di kamera. Tuh masih keluar di Laksana asli antara tuh masih. Nah, mana Neng? Mana Neng? Ini Pak. Tangannya lambaikan, Bu. Belum keluar nih. Nah, gitu. Jadi, nah, gitu. Kita pengen Paucan, tahu Bu keluar, Neng, Paucan. biar senang kita. Udah Bu Neng, sudah. Nur Istiqomah, Nur. Mana anak IBM nih? Hadir, Anak Pak. IBM. Hadir. Mana? Hadir, Pak. Dadah dong, Nur. Nah, Ini gitu. udah Nur. Pak. Wah, jangan malu-maluin anak buahnya Jen Mudi. Iya, Pak. Iya. Lia Apriani, Lia. Nggak ada ya, Bas? Hadir, Bapak hadir. Ya, Pak. Dadah kuliah. Mana dadah Lia? Ya, Pak. Lambaikan tangan nih. Senyum. Senyumnya mana? Mau dipoto Bu. Aduh, ini Ya, biar Pak, udah, Pak. belum masih keluar si Nur Istiqomah tuh, masih keluar. Masih si Nur. Lia, udah Lia ya. Sudah, Nah, Pak. ini baru keluar nih. Ya, ini baru gambarnya belum keluar. Diganti Muhammad Rifki Adrian lagi. Ya sudah. Muhammad Ruslan. Siap Ruslan. Siap Pak, saya Pak hadir. Hadir Pak. Senyum dong, senyum. Dadah, lambai. Pak Ucan senyum dong Pak Ucan. Nah, ini senyum ya, Pak. Mana belum? Ini Pak, saya ini senyum. Susah, Dadanya, senyum Pak, sambil ngomong, dadanya. Pak. Senyum sambil ngomong susah, Pak. Nah, itu bisa tuh. Kumisnya ada ya kan? Iya, ada, Pak. Apa ada Pak. ke kumis lagi tuh.
Oh iya, Ya lupa kan? Pak belum Kan dicukur. gagal itu jadinya gagal. Siap. Iya, nggak apa-apa. Rizky Erliandi, Rizky, Hadir, Pak. mana senyumnya? Ini, Pak. Ada. Nah, ada nih. Mana? Ah, ya oke. Rizky Erliandi, Sevilia Lesti, Hadir, Pak. Sevi. Senyumnya, Mbak. Oke, sudah. Hadir, Pak. Takroni, Yo. Takroni, Yo. Takroni. Pak, mana suruh pulang, Hadir, Pak? hadir, hadir. Mana? Hadir, Pak. Hadir. Nah, Dadah Takroni. Yo, udah dua. Mana ini, Bah? Udah dua ini, Pak. Oke. Masih keluar si Sevilia ini, Lesti nih. Nah, Takroni coba. Nah, gitu Pak Takroni. Aduh. Udah dua ini, Pak. Gimana Pak Takroni? Iya, sudah, Pak Takroni. Siap. Hendrikus Roy Rado. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Hadir. iya. Nah, sudah nih, Ya. sudah kelihatan Hendrikus. Ya. Wah, juaranya, Pak. Kenapa? Takroni udah. Yang nggak hadir siapa, Bas? Nggak ada sih, Pak. Hadir semua sih, Pak. 42, Pak. Hadir semua. 40 yang terakhir siapa ini namanya? Namanya Denny. Saya, Pak. Saya. Baru hari ini, Pak. Denny. Ya. Nah, ya. Terus siapa lagi yang baru? Nomor Iya, yang baru Ibu Tri. 41-nya. Siti Jura. Saya, Pak. Siti Juhra, Pak. Tuh. Ayo, Bu, lambaikan tangannya, Bu. Suaranya, Bu. Ya, Bapak. Saya, Pak. Mahasiswa baru. Siapa tuh? Yang mana yang baru ini? Denny Nurdiana yang baru. Yang baru lagi mana? Ya, Pak. Nomor Sudah 2 kali, 41-nya. Pak. Desi Aprianti baru. Sudah 2 kali, Pak. 2 kali hadir. Oh, 2 kali. Ya. Saya Oh, minggu lalu ikut yang sebelum Ikut, Pak. itu ya. Siti Jura. Satu lagi lebih lagi Siti. Lagi, Pak. Siti Siti Juhra dan Tri Susilawati. Oke. Jadi saya akhirin aja ya, udah ini ya. Saya mental-mental juga ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Lanjut dengan pertanyaan dan ini semua. Ya. Baik, Pak. Jadi hadir Pak, konfirmasi hadir semua, Pak ya. Iya, iya. Baik, Oh, terima maaf, kasih, Pak. masih ada satu materi lagi, boleh dijelaskan sedikit ya, Pak? Halo, Pak Rino. Silahkan dilanjut, Bu, dikembalikan ke kelompok pemaparan. Ada sedikit dari PPT sebelumnya tentang cultural superiority yang akan dibahas oleh Ibu Windy. Bu Windy, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai cultural superiority. Cultural superiority merupakan mengacu pada keyakinan. Bu, next. Bu. Keyakinan bahwa satu budaya itu lebih unggul dibandingkan dengan budaya yang lain yang seringkali dalam bentuk itu superioritas ras, etnis, dan agama. Next. Next. Suaranya terdengar jelas tidak? Dengar, Bu. Ibu. Aman, Bu, aman. Lanjut, Ibu. Next aja, Bu, next. Yang penting aja karena berhubung waktunya. Next. Ya. Cultural superiority ini kita tadi contohkan pada masa praktek kolonial Eropa di awal abad 20, di mana para kolonial Eropa tersebut itu menganggap bahwa
mereka itu lebih baik ya budayanya daripada negara yang mereka jajah gitu. Next. Ya. Menilai efek jangka panjang keunggulan budaya atau cultural superiority ini menyebabkan ketidaksetaraan. Aduh Bu, loncat-loncat ini. Sebelumnya Bu, ya. Sebelumnya. Ya udah, lanjutkan aja lah. Ya. Baik. Mengevaluasi dampak superioritas budaya pada identitas dan budaya masyarakat terjajah selama pada periode praktek kolonial Eropa. Di sini keunggulan budaya sering dijadikan alasan untuk ekspansi kolonial Eropa, di mana terkait dengan Darwinisme sosial yang menerapkan konsep survival of fittest pada masyarakat manusia, yang membawa dampak pada budaya masyarakat terjajah, ya, di mana Ibu kok ini ya merusak adat istiadat, bahasa, tradisi setempat di wilayah jajahan. Next. Ya. Efek jangka panjang dari keunggulan budaya atau cultural superiority ini membentuk dinamika kekuasaan antar bangsa di mana terjadi ketidaksetaraan historis ya. Yang selanjutnya masyarakat pasca kolonial bergelut dengan sisa-sisa nilai barat yang dipaksakan sambil berjuang untuk mempertahankan keaslian dari budaya mereka. Selanjutnya menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan yang mempengaruhi perdebatan seputar perampasan budaya. Next, ya. Cultural superiority ini muncul dipengaruhi karena banyak faktor, di antaranya itu adalah karena peradaban yang dimiliki oleh satu negara itu dianggap lebih baik. Yang kedua karena adanya tingkat perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, jaminan sosial dan pemberian keadilan, akuntabilitas usaha yang kuat. Ini dirasa itu memiliki lebih tinggi ya dalam tatarannya, dan di sini juga pemimpin menjadi faktor penting dalam superioritas budaya di suatu negara. Faktor yang selanjutnya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dengan upah yang menjanjikan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Next, ya. Dampak dari cultural superiority ini antara lain menyebabkan konflik ya, konflik, ketegangan antar individu atau maupun antar kelompok. Yang selanjutnya terjadi diskriminasi ya, di mana ada semacam etnosentrisme ya, menganggap suatu sukunya lebih baik ya, menimbulkan diskriminasi pada bidang tertentu. Yang selanjutnya menciptakan kesenjangan dalam pemahaman lintas budaya, hambatan komunikasi, yang selanjutnya perpecahan, dan menyebabkan berpotensi munculnya aliran politik tertentu. Next. Baik. Untuk mengatasi permasalahan dalam cultural superiority ini, kita diharapkan untuk lebih bisa menempatkan sikap toleransi kita menghadapi setiap perbedaan dengan menghargainya dan menumbuhkan empati. Sikap toleransi mungkin bisa kita lakukan dengan menghormati perbedaan etnik, budaya, agama, menanamkan nasionalisme, mengurangi fanatisme yang berlebihan, dan menumbuhkan empati. Kita bisa menghargai setiap perbedaan dengan menerapkan multikulturalisme, menyaring budaya, ya, tentunya kita sesuaikan dengan asas di negara kita yaitu Pancasila. Lalu kita bisa merangkul
relativisme budaya dengan memahami praktek dan kepercayaan serta konteksnya, dan kita menghormati perbedaan etnik, budaya, agama yang akan menjadikan kekayaan budaya nasional kita. Next. Ya. Dalam menghadapi perbedaan budaya tersebut, kita dituntut dan harus bisa memiliki kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya itu merupakan kemampuan dalam mengenali, beradaptasi dengan perbedaan budaya dengan rasa hormat dan pengertian. Ini kita mencoba menawarkan kecerdasan budaya sebagai cara untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan dari tadi cultural superiority. Salah satunya contohnya adalah etnosentrisme dan bias budaya. Lalu salah satu strategi yang lain dengan membangun kecerdasan budaya itu yaitu dengan merangkul relativisme budaya dengan melibatkan pemahaman praktek dan kepercayaan budaya dalam konteksnya. Dengan mengakui bahwa tidak ada budaya yang secara inheren lebih unggul, dan kita coba untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan mengurangi konflik, dan kita tingkatkan kesadaran budaya. Ya. Ini adalah kesimpulannya, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri karena keterbatasan waktu ya. Ya, intinya bahwasanya Ibu dilanjut aja Bu, nggak apa-apa, maaf. Iya. Saya takutnya diburu-buru, Pak. Oh, tidak Bu, tidak. Lanjut Iya. Bu. Masih ada 30 Santai, Bu. menit lagi, Bu. Aman Aman ya. aja. Iya. Masih ada 30 menit lagi. Ya, baik. Kesimpulannya, yang pertama dari materi yang telah disampaikan di awal, yang pertama mengenai peran dan identitas seseorang tidak bisa dilepaskan dari budaya tempat ia tumbuh. Sejak kecil kita menjalani berbagai peran, baik itu sebagai anak, pelajar, anggota masyarakat, yang semuanya itu tentunya dibentuk oleh nilai dan norma budaya di sekitar kita. Budaya memberikan arah, ya, gambaran tentang keadaan kita, siapa kita, dan bagaimana kita dalam bersikap. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan budaya justru sebenarnya menjadi sebuah kekayaan, ya. Kekayaan yang menunjukkan betapa luas dan indahnya cara manusia memaknai hidup. Sayangnya masih ada anggapan bahwa satu budaya lebih unggul dari yang lain, yang tadi saya sebutkan sebagai cultural superiority. Ya. Pandangan ini sangat merusak, ya, bisa merusak keragaman dan mengikis identitas lokal. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa budaya membentuk peran dan identitas, dan perbedaan budaya itu seharusnya menjadi jembatan, bukan menjadi tembok pemisah. Strategi yang bisa kita lakukan yang tadi saya sampaikan adalah kita coba meningkatkan kesadaran, kecerdasan kita di dalam berbudaya. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iti, terima kasih Pak Mula yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk materi kami. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu, boleh raise hand untuk siapa saja yang mau bertanya mengenai materi kami tentang peran, identitas, cultural superiority, dan perbedaan budaya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, di sini udah ada Ibu Desi Aprianti, ada Ibu Vivi Hajar Ashifa ya. Boleh kepada Bu Desi pertanyaannya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Terima kasih atas pemaparannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas pemaparannya, sangat jelas sekali. Bapak Ibu yang ada di kelompok ini, saya izin bertanya langsung ke kontekstual ya. Jadi bagaimana caranya
saya memiliki siswa yang kalau ditanya dia itu kalau tidak mengikuti aturan atau budaya yang ada gitu, dia tidak menjadi diri sendiri. Nah, bagaimana proporsi antara menjadi diri sendiri atau identitas dia dengan mengikuti norma atau aturan yang memang berlaku seperti itu. Karena setiap jika mengikuti budaya sekolah misalkan atau budaya yang berlaku, dia selalu menyatakan saya nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi terkesan saat dia menjadi diri sendiri itu diri sendiri yang bebas dan agak negatif gitu. Bagaimana baiknya bisa menyinkronkan antara budaya dengan identitas diri yang memang sebagai dirinya yang asli seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Desi. Mau kita tampung dulu atau langsung dijawab Bu Windy dan Pak Mula? Oke, langsung kita jawab aja kali ya. Silakan Bu Windy atau Pak Mula mau ada yang menjawab terlebih dahulu, atau boleh saya dulu yang menjawab, nanti mungkin Bu Windy sama Pak Mula bisa menambahkan ya. Oke, baik. Tadi pertanyaannya, maknanya intinya adalah dari Ibu Desi, bagaimana caranya jika ada siswa yang dia ini tidak mampu untuk mengikuti budaya dan aturan sekolah, ya, karena merasa bukan menjadi diri dia sendiri, seperti itu ya. Nah, ini semoga jawaban saya ini bisa nanti dilengkapi oleh Bapak dosen kita ya, Pak Rino, ya, bisa dilengkapi ya. Dari saya, sebenarnya setiap anak ya yang sudah berada di sekolah atau dia sudah mengikuti satu instansi, seharusnya di awal ketika dia mendaftar atau melakukan pendaftaran di satu sekolah, harusnya dia mau dari budayanya apa, background-nya apa, dan lain sebagainya. Ketika dia sudah setuju, sudah masuk ke dalam suatu instansi, dia harus tunduk dan patuh terhadap instansi tersebut, di luar dari apa yang memang menjadi latar belakangnya dia, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang peran dan identitas. Nah, ketika seseorang menjalankan sebuah peran, kan di sini kan berarti anak ini sedang menjalankan sebuah peran sebagai status sebagai seorang siswa. Nah, ketika menjadi seorang siswa, maka dia harus berperan juga sebagai seorang siswa di sekolah yang memang dia masukin, seperti itu. Nah, di mana di setiap status dan peran, di sini dia harus menjalankan setiap nilai dan norma yang berlaku di sekolah tersebut atau instansi tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya agar supaya anak tersebut mau gitu ya nantinya walaupun mungkin sulit bagi dia untuk bisa masuk menjadi bagian dari nilai dan norma tersebut, bagian dari status dan perannya sebagai siswa. Nah, ini lagi peran dari agen sosialisasi tadi gitu ya, di mana ada pihak-pihak seperti orang tua gitu ya, pihak-pihak seperti teman sekolah gitu ya, dan media massa, lingkungan sekolah, teman, dan lain-lain yang sebagai agen sosialisasi, mereka harus mampu memberikan sosialisasi, karena pada dasarnya gitu ya, nilai dan norma, aturan-aturan yang ada di sekolah itu bisa dipelajari dari hal yang sifatnya sosialisasi gitu. Nah, sosialisasi itu memang sifatnya harus diajarkan kepada siswa, seperti itu. Nah, disinilah peran guru sebagai seorang pemberi pengajar, peran keluarga, peran orang tua, terus peran lingkungan gitu ya, yang memberikan pengertian kepada anak ini supaya anak ini mampu untuk bisa mengikuti rules yang ada kayak gitu. Nah, di sini juga kita harus anak-anak ini kan sebenarnya mereka tuh sedang mencari jati diri gitu ya, sedang mencari bagaimana karakteristik mereka yang bisa dibentuk gitu ya. Nah, sebagai seorang agen sosialisasi gitu ya, agen dari pembentukan identitas gitu ya, wajib bagi kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai temannya, sebagai lingkungan sosial dapat
menunjukkan apa yang menjadi nilai dan norma yang dapat ditumbuhkan oleh anak tersebut, yang dianggap baik atau buruknya seperti itu, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan anak tadi itu bisa diselaraskan ibaratnya, karena kan di masyarakat sendiri ada masa di mana orang itu harus bisa beradaptasi. Nah, anak seperti ini gitu ya, sebenarnya mereka udah bagus gitu ketika dia mau bercerita kepada kita bahwa oh Bu, ini tuh nggak sesuai sama nilai dan norma saya, karakteristik saya kayak gitu. Nah, itu udah bagus, berarti dia sudah mau terbuka. Nah, berarti dia sudah percaya nih sama kita. Nah, gimana caranya supaya kita sebagai agen pembentuk identitas dia, yang dimana ternyata dia percaya sama kita gitu ya, kita bisa pelan-pelan ya menjadi temannya, menjadi gurunya, menjadi orang yang bisa didengarkan dia gitu ya, dan pelan-pelan dia bisa menjalankan status dan perannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di instansi atau lingkungannya tersebut, seperti itu. Mungkin Bapak Mula dan Ibu Windy ada yang mau ditambahkan? Ya, Bapak Mula dulu atau saya, Pak? Ya, baik. Saya akan mencoba menambahkan dari pertanyaan tersebut. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan peserta didik kita, mungkin yang tadi Ibu jelaskan, ada kecenderungan tidak bisa mengikuti atau merasa seperti ada keinginan menolak ya tentang budaya yang ada di sekolahnya. Ada banyak faktor. Yang pertama mungkin bisa saja peserta didik tersebut memang misalnya dari pindahan gitu ya, misalnya dari Jawa, terus dia menetap pada lingkungan masyarakat di budaya yang berbeda, misalnya masyarakat Sunda gitu. Di sini tentunya dia mengalami kesulitan di dalam beradaptasi gitu. Bisa kita ambil kesimpulan salah satu faktornya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya itu sama-sama dari budaya yang sama, itu karena rasa kurang percaya diri gitu ya, untuk menunjukkan identitas mereka. Karena kita tahu sekarang bahwa yang menyangkut tentang budaya itu terkadang tergeser oleh modernitas kehidupan yang sekarang, seperti itu. Itu jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak berani menunjukkan identitasnya, seperti itu. Atau mungkin ada rasa takut, malu, dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa merasa lebih percaya diri atau bisa menunjukkan identitas mereka, gitu ya. Ini mungkin kita perlu dari pihak sekolah atau mungkin dari guru perlu ada pendekatan khusus, pendekatan yang bersifat positif kepada peserta didik tersebut mengenai mengapa dia melakukan hal tersebut gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui alasannya, tentunya nanti akan menjadi peran dan tanggung jawab dari sekolah bagaimana menumbuhkan mereka itu ya, identitas mereka, terutama di sini mungkin lebih cenderung ke peran guru ya, peran guru untuk lebih menguatkan identitas mereka. Selain itu juga kita juga tidak memungkiri bahwasannya identitas sosial seseorang itu terbentuk dari sosialisasi yang terjadi di dalam kehidupannya, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga terpengaruh oleh lingkungan yang lain seperti media massa dan sebagainya. Untuk itu, peran dari sekolah dan guru tersebut harus kita lakukan ya dalam upaya melakukan internalisasi secara mendalam kepada peserta didik tersebut agar tercipta pembentukan perilaku dan pandangan hidup yang sesuai yang mereka harapkan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari Pak Mula
ada yang ingin dilengkapi lagi, silahkan. Jika cukup, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi yang angkat tangan, siapa lagi ya? Di sini ada Ibu Bu Hana, Ya? diserahkan lagi ke penanya apakah sudah cukup jawabannya atau perlu masukan dari teman yang lain. Oke, baik. Ya, tadi yang bertanya itu Ibu Desi. Gimana Ibu Desi tentang jawabannya, Bu Desi? Sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Windy ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva Rodiani Agustina. Kepada Ibu Eva, dipersilakan. Ya, terima kasih. Suara saya jelas ya, Bu Hana? Jelas, Bu. Ya, mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin Bapak dosen dan kelompok 2 yang luar biasa ya pemaparannya. Tadi ya jelas banget tentang budaya. Yang saya akan tanyakan, apakah budaya itu sejak kecil ya, sejak dini, terutama untuk anak SD ya, Bu ya, bisa membentuk karakter baik ke depannya untuk seperti sekarang kan yang dimasukkan ke sekolah-sekolah ya, tentang budaya anti korupsi. Kemudian langkah-langkah apa gitu ya, istilahnya konkretnya itu bagaimana agar mengena gitu ya, dari kecil mengena, menetap di hati dan pikirannya hingga dewasa kelak gitu ya. Maksudnya negara kita itu kayaknya gampang banget gitu ya, apa aja korupsi gitu ya, mungkin gitu ya. Dan kita pengennya gitu loh, kita kan membentuk karakter mulai dari dasar, dari basic gitu ya, dari anak usia dini, terutama dari anak-anak SD gitu ya. Kita mengadakan nih sekarang sudah ada dari pemerintah gitu ya, dari dinas, terutama DKI ya. Jadi untuk memberikan apa ya, semacam budaya positif gitu ya. Terus kita sebagai pihak sekolah gitu ya atau guru-gurunya itu menurut kelompok 2 itu langkah-langkah apa gitu ya konkretnya untuk supaya mengena gitu hingga dewasa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Eva, intinya dari pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya siswa-siswi dari kecil ya mampu mempertahankan hal-hal yang sifatnya baik gitu ya, seperti anti korupsi dan lain-lain yang dimana itu bisa bertahan sampai besar, begitu ya Bu Eva ya? Iya. Oke, baik. Boleh mungkin dari Pak Mula Rahman, boleh menjawab, dipersilakan kepada Pak Mula. Assalamualaikum, Pak Mula. Oke, mungkin Pak Mula sedang ada kendala ya, karena tadi infonya juga beliau sedang terkendala karena cuaca. Atau mungkin Bu Windy dulu yang mau menjawab, boleh silahkan. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Eva ya. Bagaimana budaya itu sejak dini itu apakah bisa membentuk karakter baik seseorang ke depan gitu ya, terutama anak SD tadi ya, seperti itu. Baik, pasti Bu, bisa itu ya. Budaya itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan sejak dini gitu ya, sejak dini. Artinya penanaman budaya itu penanaman budaya ini bisa kita awali dari ruang lingkup keluarga inti ya. Keluarga inti tidak bisa langsung di sekolah, tapi kita mulai dari keluarga inti. Bagaimana keluarga tersebut bisa menanamkan nilai-nilai positif ya, nilai-nilai positif dari mungkin misalnya contoh saja ya, nilai kejujuran. Di dalam keluarga tersebut, kalau dari sejak kecil ditanamkan kejujuran oleh orang tuanya, pasti
anak itu akan muncul semacam keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu harus selalu berpacuan pada sikap jujur, sifat jujur tersebut. Karena kalau terus saja si kejujuran itu ditanamkan di lingkungan keluarga, itu akan membentuk pandangan hidup bahwa hidup dengan jujur itu lebih baik daripada kita selalu melakukan kebohongan. Karena satu kali kita melakukan kebohongan, kesananya terus akan berbohong terus gitu. Dari kebohongan kecil nanti lama-lama menjadi sebuah kebohongan yang besar. Nilai-nilai positif ini tentunya coba ditanamkan dengan membangkitkan kesadaran diri dulu dari anak-anak kita, menanamkan kesadaran dari dalam diri bahwa apa yang mereka lakukan itu baik, dan ini tentunya akan memberikan dampak pembentukan karakter yang positif ke depannya gitu. Mereka ada semacam kontrol sosial atau kontrol diri, ya, apa yang akan mereka lakukan itu apakah benar atau salah gitu. Ketika di dalam sebuah keluarga sudah ditanamkan nilai-nilai positif gitu ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Baik, terima kasih Bu Windy. Mungkin saya sedikit akan menambahkan bahwa tadi balik lagi ke Bu Eva, bahwa kita di mana kita, Bu Eva kan ini kepala sekolah SD ya, kalau nggak salah ya. Nah, memang penting banget nih anak-anak zaman sekarang gitu ya, kita tanamkan untuk kepribadian baik ya, apalagi gen beta ini ya, gen beta sekarang sudah masuk ke gen beta. Kalau anak-anak SD sekarang adalah gen alpha gitu ya. Mereka ini nih terkenal gitu ya, punya mental kecenderungan terhadap mental yang lemah lah, atau punya kecenderungan untuk sedikit kalau tadi bahasanya itu adalah mental strawberry lah. Nah, penting nih terus siapa nih yang bertanggung jawab dengan hal ini? Siapa nih yang bertanggung jawab dengan adanya lahirnya istilah-istilah tersebut ya? Balik lagi orang-orang sebagai yang menjadi agen sosialisasi lah, yang menjadi tanggung jawab untuk bisa membentuk generasi-generasi tersebut menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih lebih bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Baik itu dalam hal kejujuran, baik itu dalam hal mental, baik itu dalam hal kedisiplinan dan lain-lain gitu ya. Itu semua didasari oleh dasarnya adalah hasil dari sosialisasi, yang dimana hasil sosialisasi itu dilahirkan dari si peran agen sosialisasi tadi, peran orang tuanya, peran sekolahnya gimana, peran lingkungannya seperti apa, kebijakan-kebijakan pemerintahnya, media yang dia tonton. Nah, itu semua yang nantinya akan membentuk kepribadiannya. Terutama yang paling dasar di sini adalah orang tuanya yang jelas ya. Orang tuanya yang nantinya menanamkan hal-hal yang sifatnya baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang menurut dia salah, yang mana yang benar, nanti dibentuk lagi di sekolah, dibentuk lagi oleh teman-temannya, dibentuk lagi oleh lingkungannya, dibentuk lagi oleh media massa, dan jika nantinya adanya keselarasan antara sosialisasi kepribadian dari orang tua, sekolah, lingkungan, media massa, pemerintah mencontohkan hal-hal yang sifatnya baik, insya Allah ke depannya gen-gen beta, gen-gen alpha, gen-gen Z gitu ya, yang tadinya dipandang mentalnya lemah, tidak disiplin, terus dikhawatirkan nanti ke depannya adanya mental-mental korupsi dan lain-lain, itu bisa dihapuskan dengan adanya kekompakan dari agen-agen pembentuk dari peran dan identitas tadi, seperti itu. Bagaimana Ibu Eva untuk jawabannya? Bu Hana, boleh menambahkan lagi? Boleh, silahkan Bu Windy. Ya, apalagi untuk anak SD, anak SMP, bahkan di SMA, kita kan sedang ramainya penanaman 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Itu sebuah kebiasaan sebenarnya yang sudah dari dulu kita lakukan, tetapi sekarang
dicanangkan lagi atau digalakkan lagi oleh pemerintah untuk dalam rangka pembentukan karakter anak-anak kita yang supaya lebih kuat lagi gitu ya. Seperti kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan bangun pagi. Kan sekarang jarang-jarang anak yang bangun pagi ya, itu. Beribadah ya. Yang kedua beribadah, yang ketiga itu olahraga, yang keempat itu makan makanan bergizi, yang kelima itu gemar belajar, 6 gemar bermasyarakat, dan yang terakhir itu tidur lebih awal ya. Ini adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa ya, sebagai bentuk bagaimana penanaman budaya, terutama nilai-nilai positif yang bisa kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita gitu. Tentunya ini akan kembali kepada kesadaran mereka, tetapi kita harapkan melalui program ini tentunya ada ke arah progres yang lebih baik gitu ya. Walaupun mungkin dari awal belum maksimal, tetapi nanti ke depannya diharapkan progresnya menuju lebih baik dan akhirnya mengendap menjadi sebuah karakter yang baik pula buat anak-anak kita. Itu Bu Hana, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indi atas pemaparannya. Di sini ada Pak Erik ya. Pak Erik juga mau menambahkan katanya. Dipersilakan Pak Erik. Terima kasih Bu Hana atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin merespons ya, atau tadi saya mengikuti terkait pembahasan kita. Memang bisa kita coba untuk analisa adalah apa bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang, yaitu adalah dulu itu teknologi masih belum terlalu berkembang, Bapak Ibu. Jadi sehingga menyebabkan kita itu berinteraksi dengan sesama kita, atau anak-anak berinteraksi dengan sesama anak-anak dan lain sebagainya itu masih cukup sering gitu. Dan kita belajar juga tadi bahwa seseorang itu dibentuk dari lingkungannya, dari keluarganya, dari gadgetnya, tadi ada yang menyebutkan ya, dari segala sesuatu yang dia terpapar ya, saking banyaknya terpapar itulah yang dia ikutin. Anak zaman sekarang mungkin kalau dulu tuh kita masih main yang namanya petak umpet dengan teman-teman kita yang ada di gang sekitar, atau kita masih main bola di lapangan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang tuh berbeda. Sekarang itu anak-anak lebih cenderung menghabiskan waktunya di gadgetnya masing-masing. Jadi itu yang menjadi tantangan kenapa mungkin kebiasaan bangun pagi, membantu orang tua, berdoa, dan lain sebagainya, hal-hal baik itu perlu untuk digaungkan ulang gitu. Dan pengaruh teknologi yang berkembang ini sangat berdampak signifikan ya, karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan untuk bertahan hidup ya, tujuan manusia dilahirkan. Makanya kita punya naluri, bagaimana kita cara bertahan hidup, bekerja, bagaimana kita cara dapetin makanan nih, supaya kita bisa makan hari ini dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kita untuk kalau misalnya ada teknologi itu terfokus ke teknologi tersebut gitu. Jadi tidak lagi fokus kita dulu kalau guru setelah selesai pulang dari sekolah itu masih ada waktu dengan keluarga, walau pekerjaannya yang ada di sekolah itu mungkin belum selesai. Jadi kayak bisa dilanjutkan besok. Nah, dengan adanya teknologi, dengan kita bisa mengakses pekerjaan kita di mana saja, kapan saja, dan adanya internet ini mengacaukan segala sesuatu. Berapa banyak sih yang dari kita ketika pulang dari sekolah kita berinteraksi dengan keluarga penuh ya, jadi tidak mengurusi pekerjaan. Saya yakin kita tuh terdistraksi atau terdisturb tuh dengan teknologi seperti itu. Jadi memang perlu kita gaungkan kembali tujuan dari berbuat atau 7 kebiasaan baik yang pemerintah canangkan itu, dan hal-hal baik yang mungkin pemerintah kasih tahu kepada kita itu. Jadi kita kasih tahu tuh alasannya apa kita melakukan hal tersebut. Karena percayalah Bapak Ibu, kalau misalnya seorang anak nih dikasih tahu, oh kamu harus bangun pagi, dia bisa nanya, buat apa? Nah gitu, jadi mereka tuh harus dikasih reasoning yang tepat supaya bisa berpikir dan bisa berguna gitu. Apa yang kita kasih tahu itu mereka tuh bisa nalar, dan bernalarnya itu bernalar yang baik gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi
program-program bagus tanpa didasari dengan tujuan yang tepat, dikasih tahu ke anak-anak ini tujuannya yang tepat, itu mungkin akan mental aja gitu. Tapi kalau anak-anak ini tahu, kenapa sih kamu harus bangun pagi? Kenapa kamu harus makan sayur? Kenapa kamu harus menyediakan waktu untuk berdoa? Kenapa sih? Kenapa dan kenapa? Kalau misalnya kita bisa jawab itu dengan tepat kepada anak-anak tersebut, kita bisa kasih reasoning yang tepat, maka percayalah anak-anak itu akan bertindak sesuai dengan yang menurut dia benar gitu. Karena pada dasarnya adalah instingnya manusia itu pengen berkembang untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erik atas tambahannya luar biasa. Bagaimana Ibu Eva untuk jawabannya dari kelompok kami? Apakah sudah puas atau belum? Bu Eva, bagaimana? Iya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih Bu Eva. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kembali. Di sini ada Pak Dadi Ardiansyah yang sudah siap untuk bertanya. Dipersilakan kepada Pak Dadi untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu kelompok 2 yang sudah menyajikan materi, bahkan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin yang saya ingin sampaikan ini terkait dengan identitas. Apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan bersama dan mungkin nanti bisa ditanggapi oleh kelompok 2, Ibu. Nah, terkait dengan identitas, tadi sudah kita dengarkan beberapa konsep dan teori yang cukup dalam, ya Bapak Ibu. Namun, ini patut kita renungkan, mengawalinya dengan kalau tadi bicara identitas itu berawal dari sesuatu nilai yang positif, ya. Namun ini kan terlalu cukup panjang ketika personal atau suatu kelompok atau suku itu mendapatkan suatu identitas punya nilai, itu cukup panjang merawatnya, bahkan memelihara atau mencari image baru itu cukup panjang. Tapi patut kita renungkan, terkadang secara tidak sengaja Bapak Ibu, dengan kita menjustifikasi apakah itu secara personal atau kelompok atau ya suku bangsa dan sebagainya, terkadang sebenarnya justifikasi yang cukup sederhana itu bahkan di dunia maya gitu ya, sering kali orang mencari informasi yang mungkin yang awalnya positif dipotong jadi negatif dan dijustifikasi, sehingga ada yang pada akhirnya bisa disimpulkan secara cepat bahwa itu menjadi identitas yang negatif jadinya gitu. Nah, ini patut direnungkan bersama. Mungkin bisa juga terjadi di anak didik kita di kelas. Ketika justifikasi terhadap anak itu sering terjadi, misalnya apakah oleh teman-temannya atau kita sendiri sebagai guru, ternyata yang negatif itu lebih cepat menjadi sebuah identitas si anak begitu ya. Walaupun sebenarnya secara konsepnya identitas itu kan hal-hal yang nilai positif, tapi ketika kita lupa bahwa justifikasi itu memframing seorang anak misalnya, atau teman kita, atau satu perorangan, atau satu suku, atau itu seringkali menjadi pada akhirnya menjadi identitas. Oh, si A itu orangnya begitu ya. Kemudian satu suku dikatakan karena kebiasaannya dianggap negatif. Nah, ini menjadi renungan bersama. Nah, bagaimana kita bisa mencegah ini? Ya, tentunya peran kita, Bapak Ibu, sebagai dunia pendidikan di dalam pembelajaran, bagaimana mengintegrasikan. Karena tidak menutup kemungkinan yang tadi justifikasi atau menjadi identitas, walaupun ini agak berseberangan sebenarnya dengan konsep tadi. Tapi pada akhirnya juga dalam sosial masyarakat yang justifikasi itu yang sering terjadi akhirnya jadi identitas. Nah, ini pada akhirnya juga jadi sebuah tindakan bullying gitu ya.
yang tidak secara langsung, tapi itu terus-menerus akhirnya menjadi bullying, menjadi identitas yang jadi negatif itu jadi bullying. Nah ini Bapak Ibu, nah bagaimana kita selaku dunia pendidikan bisa mengintegrasikan di dalam pembelajaran? Memang itu tidak mudah. Nah ini mohon dari kelompok 2 menanggapi ini ya, artinya ini real terjadi di dalam masyarakat atau di kelas kita yang patut direnungkan dan mungkin diberi tanggapan oleh kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadi atas tanggapan dan pertanyaannya. Oke, baik, kami dari kelompok 2 akan menanggapi. Boleh Bu Windy mau menanggapi terlebih dahulu? Silahkan. Baik, Pak, saya akan mencoba menanggapinya. Tadi coba diulang lagi Bu Hana. Oke, baik. Di sini Pak Dadi menanyakan ya tentang adanya justifikasi identitas terhadap siswa, baik dari siswa ke siswa maupun dari peran pendidik ke siswa seperti itu, yang dimana hal ini bisa membentuk sebuah identitas diri si anak gitu ya. Jadi anak yang tadi merasa dirinya tidak seperti itu karena dijustifikasi dan lain-lain, anak ini menjadi merenungkan bahwa dirinya identitasnya seperti itu. Nah, hal ini bisa melahirkan yang namanya pembulian gitu ya, bullying seperti itu. Nah, kita sebagai seorang pendidik, bagaimana cara pencegahannya agar justifikasi yang mengarahkan kepada bullying tadi terhadap anak bisa dihindari seperti itu, Bu. Ya, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Dadi ya Pak. Nanti kalau tidak puas nanti bisa ditambahkan oleh rekan yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ini kita tidak bisa sendiri ya dalam hal ini. Ini perlu peran dari semua pihak ya. Mungkin kita ada kolaborasi dari antara pihak orang tua, pihak komite, pihak sekolah gitu dalam mengatasi hal tersebut, yaitu tentunya dari sekolah sendiri kita mencoba mengintegrasikan gitu ya, bagaimana anak-anak kita bisa gitu ya tidak sampai terjadi bullying tersebut. Mungkin melalui penerapan sekolah yang ramah anak gitu ya, anti bullying, anti kekerasan fisik dan verbal seperti itu. Selain itu juga di sini mungkin peran dari guru di dalam mengintegrasikan di dalam pembelajaran. Mungkin ada pembelajaran di situ, pembelajaran tentang Pancasila ya, misalnya pendidikan Pancasila, bagaimana guru menekankan pentingnya toleransi, pentingnya saling menghargai perbedaan antar peserta didik yang ada gitu ya, sehingga seminimal mungkin tindakan dari bullying ini akan lebih sedikit gitu ya terjadi. Dan tentu yang selanjutnya yang tadi saya sampaikan, kita perlu kolaborasi antara pihak orang tua, pihak sekolah. Tentunya kita mulai dari sosialisasi gitu mengenai tadi misalnya anti bullying, atau mungkin merasa tadi anak tersebut itu dijustifikasi karena kekurangan yang ada, malah mereka menjadi bahan bulian itu. Kita adakan sosialisasi itu tadi anti bullying di sekolah. Terus aksi nyatanya juga kita tidak hanya sosialisasi, penerapan dari aksi nyata bagaimana di lingkungan sekolah gitu ya, melalui real action gitu kan. Lalu supaya tidak terjadi lagi, mungkin kita perlu dengan orang tua ya, dengan orang tua yang ada, kita lakukan tidak hanya dengan anak ya, kita perlu mengumpulkan orang tua untuk ikut dalam sosialisasi tersebut gitu, supaya terjadi sama-sama satu pemahaman yang berarti gitu, tidak hanya sepihak gitu kan.
Sedangkan untuk tindak lanjut, bagaimana kalau anak-anak itu sudah terlanjur dijustifikasi, tentunya menjadi peran dari guru mengadakan pendekatan positif tadi. Bagaimana menanamkan apa ya tadi, rasa saling menghargai, saling menghormati. Apa, halo? Ya Bu, udah Bu. Ya. Udah Ya, tinggal udah. berapa nih? Ya, Ya, Pak. tinggal 48, 12 lagi Bu. Oke, baik. Saya yang ambil alih Bu ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Rino. Ya, jadi tadi semua yang dikatakan nama semua teman-teman yang ada di sini itu ya benar semua ya. Artinya memang identitas bangsa itu jangan disepelekan gitu. Nah, contohnya coba lihat tadi yang dibahas dengan adanya penjajah mulai dari Portugis, Spanyol, semuanya udah bangsa Eropa udah pernah masuk semua tuh ke Indonesia tuh. Cuman yang cukup bertahan lama ya Belanda gitu. Portugis masuk, Spanyol masuk, Inggris masuk, Prancis mungkin baru berlayar tapi kalau dilihat udah banyak Eropa jadi dia nggak jadi gitu. Prancis juga sebenarnya juga udah mau masuk ke Indonesia tapi yang benar-benar masuk tadi Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Nah, itu jadi identitas-identitas itu yang mempengaruhi bangsa Indonesia jadi kuat gitu. Karena kenapa kita dengan adanya persatuan dan kesatuan nggak bisa dimainkan dengan seenaknya aja gitu. Bangsa Jepang juga gitu kan. Nah, makanya saat sekarang ini mereka lebih takut gitu terhadap identitas dan bangsa Indonesia gitu. Sampai-sampai Belanda, saya nggak saat ini zaman sekarang, apalagi tentara kita lebih kuat lagi gitu. Dulu aja lawan bambu runcing bisa menang gitu. Mereka udah peralatan pakai tempur semua, kita cuma hanya bambu runcing masih bisa menang gitu. Makanya bangsa Jepang juga menyebut bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa gila gitu. Artinya dengan adanya kegigihan semua yang positif dan itu bisa mengalahkan semua gitu. Makanya mereka juga takut gitu. Jepang, terutama Belanda, mereka takut gitu. Nah, untuk yang masalah tadi kita anak-anak adanya gadget itu dengan identitas kita ini jangan sampai terpengaruh lagi dengan adanya tadi ya gadget. Boleh-boleh aja sih main gadget anak kecil atau orang-orang yang baru mau mengenal gadget gitu. Karena kenapa? Gadget ini adalah itu sumber ilmu pengetahuan juga bagi kita gitu. Karena kita dengan menggenggam gadget ya minimal yang terutama yang baik-baik ya, jangan asal dibuat untuk main Mobile Legend atau buat game atau yang lain-lain yang bersifat negatif gitu. Nah, kalau untuk yang masih untuk belajar dan untuk menambah ilmu itu bagus saja gitu. Bagus dan juga untuk bisa mengembangkan karir anak sendiri dan bagi kita juga gitu. Karena dengan kita melihat pakai gadget, serasa dunia ini dekat dengan diri kita gitu. Mau kemana-mana kita mau klik aja udah ini gitu. Begitu juga dengan adanya satelit atau zaman sekarang drone yang udah lebih canggih lagi gitu. Nah itu dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih gitu. Indonesia sendiri sekarang udah bisa membuat amunisi yang bisa mengalahkan negara-negara sekalipun adidaya kayak Amerika Serikat. Indonesia berani nantang. Apalagi kayak Israel yang sekarang ini masih dia dengan gayanya atau dengan identitasnya dia terus selalu melanggar. Nanti kalau dia udah menembaki warga Gaza dan warga Palestina, dia bilang dia bisa berdalih gitu. Itu yang disebut standar gandanya kayak Israel dan orang Amerika itu yang begitu. Yang itu nggak boleh gitu. Nah, bagi orang Indonesia, kita nih harus memperjuangkan hal-hal yang pokoknya yang ada di undang-undang kita bahwa penjajahan dunia harus dihapuskan. Nah, itu sebagai identitas bangsa Indonesia gitu. Apalagi dulu waktu kita merdeka, orang Palestina sendiri yang memberikan ucapan selamat kemerdekaan pada orang-orang Indonesia pada tahun tersebut. Nah, dengan adanya kemerdekaan kita ini dan bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka, kita bisa saling menyatu dan saling
bersapa dengan baik-baik gitu. Apalagi sekarang kayak sekarang nih Prabowo mengunjungi Timur Tengah supaya kenapa? Di Timur Tengah sendiri supaya kompak negara-negara Islam ke Mesir, ke Turki, ke Oman, ke Yaman, ke Arab nanti gitu kan. Nanti untuk membahas masalah-masalah kalau terjadinya eskalasi yang tidak diinginkan. Makanya Indonesia adalah identitas yang disegani oleh dunia pada saat-saat ini. Gitu udah seperti pokoknya kalau ada yang berani macam-macam kita nggak takut gitu. Nah apalagi walaupun kemarin kayak Prabowo bilang mau mengevakuasi 1 juta warga Palestina untuk ke Indonesia, tapi nanti itu nggak untuk warga negara, tapi akan dikembalikan lagi pemulihan trauma centernya aja gitu. Jadi gitu ya. Nah bagi anak-anak kita, anak-anak sekolah, kalau terjadinya bullying atau terjadinya itu siapa tuh yang ini yang bocor? Dimatikan itu host. Udah. Baik, udah Pak. Udah. Ya, jadi kalau ada bullying atau kekerasan di dalam sekolah kita atau di luar dari sekolah kita, misalnya terjadinya setelah pulang gitu. Nah, tapi tetap nanti akan terkontrol oleh gurunya gitu, walaupun dibilang setelah jam kerja, setelah jam sekolah itu udah nggak tanggung jawab guru. Sebenarnya nggak gitu juga. Nah, tadi kayak tadi bilang ada persatuan dari siswa, guru atau apapun juga namanya itu untuk memperkerat hubungan yang baik dan supaya terjadi komunikasi yang baik gitu. Apalagi kalau di Jawa Barat nih sekarang kalau bila ada tawuran di jalan ketangkep sama misalnya sama polisi, nanti itu akan dijadikan katanya suruh jadi sekolah bela negara atau nanti dia dididik jadi kayak semi militer gitu kan, dimasukin ke mau ke kepolisian, mau ke Lido atau ke Rindam atau kemana supaya mental itu nggak apa-apa dia tawuran gitu, tapi pas dia dibawa ke mental ke tempat pendidikan diklatnya militer biar jadi militer, mereka berani nggak gitu. Itu kan latihannya juga nggak main-main. Jadi sementara untuk yang kayak di Jawa Barat ada penanganan seperti itu supaya kapok orang-orang tersebut nggak berani lagi gitu. Karena zaman sekarang ini orang akan melecehkan semua apapun juga gitu. Itu yang kurang baik gitu. Jadi jangan sampai identitas kita bisa bermacam-macam gitu supaya nggak terjadi hal-hal buruk yang di kemudian hari. Gitu. Jadi jangan sampai ya kalau ada pokoknya semua yang ini guru-guru juga harus bikin tetap melindungi anak didiknya gitu. Kalau ada hal-hal yang negatif tadi cobalah rubah gitu. Karena dari negatif itu bisa jadi budaya. Kalau misalnya dia biasa budayanya kan baik. Tapi kalau menjadikan tadi dia biasa aja kan dijelek tapi nanti akan jadi budaya, itu budaya jelek yang akan timbul gitu. Itu yang nggak boleh. Makanya walaupun kita ini kan macam-macam mulai dari Aceh sampai Papua, adat istiadat, keragaman budaya, terus orang-orangnya tipikalnya kayak gimana kan kayak gitu. Nah kita harus ini juga lah gitu, harus bisa memaknai hal-hal tersebut. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masalah identitas atau misalnya ada yang lain atau ada yang mau dipertanyakan. Masih ada 4 menit lagi. Ya, jadi gitu ya. Kalau mau mempertahankan adat istiadat kita atau kita supaya bisa menjalankan dengan baik, ya kita harus mengikuti hal-hal yang baik gitu. Contohnya kayak kemarin misalnya contoh budaya ngebuang sampah di kali itu kan juga akan menjadikan berakibat buruk bukan bagi diri sendiri, bagi lingkungan, bagi saluran air, bagi rumah tangga itu sendiri gitu. Itu yang akan merugikan gitu. Makanya hal-hal yang menegatifkan kita
Jangan sampai kita bisa berbuat seperti itu gitu. Makanya harus hati-hati juga gitu. Makanya kita kan dengan adanya perekat Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain-lain norma-norma hukum, itu yang akan menyatukan kita supaya kita bisa bersatu dengan baik. Gitu. Mungkin itu ada yang mau bertanya? Disilakan. Bapak Ibu. Izin menginfokan aja di kelompok kita Pak Mula itu sedang ada kendala. Beliau sedang ada kena musibah di rumahnya, ada petir sama hujan yang lebat, jadi sinyalnya hilang sama Pemadaman. Pemadaman listrik. Pemadaman listrik seperti itu. Jadi mohon maaf jika jalannya presentasi tadi beliau sempat tidak hadir. Walaupun memang tadi di awal beliau menuntaskan presentasinya seperti itu. Jadi tadi tanya jawabnya aja tadi nggak ada. Gitu Pak. Ini berapa orang ini yang sekarang ada dalam satu grup ini? 3 orang Pak. 3 orang. Siapa tadi yang 2 lagi siapa namanya nih? Kalau kita 3 orang, kalau yang presentasi yang saya jawab tadi saya sama Bu Windy seperti itu. Widi sama Ibu Hana ya tadi? Ya betul. Ya, ya kalau bisa harus di-prepare. Saya juga hujan juga ini. Tapi alhamdulillah masih baik-baik aja, masih alhamdulillah nggak mati lampu. Gitu. Jadi kalau bisa sih diinikan lagi gitu. Kalau bisa yang maju presentasi nih ya, supaya jangan terjadi hal-hal gini gitu. Ini soalnya pas udah ini ada kendala nih. Ada kayak tadi misalnya mati lampu gitu. Nanti jangan jadikan kebiasaan juga gitu. Ini supaya identitasnya biar ketahuan gitu. Gitu. Jangan nanti minggu depan siapa nih? Minggu depan siapa minggu depan? Minggu depan kita libur, 8 13 tambah minggu depannya lagi, Pak. Berarti tanggal 20 minggu depan libur. Iya. Libur, Pak. Jadi nanti tanggal 27 kita masuk ya. 20 Iya, tanggal 27 April masuk lagi Bapak. Ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang supaya kita bisa menguatkan gitu, berusaha. Sebenarnya beliau hadir sih Pak tadi, cuman karena tiba-tiba keluar aja jadi dikonfirmasi. Kayaknya bapaknya ke live ya. Iya, alhamdulillah kalau begitu dengan keluarnya Pak Renovian maka berakhir pula perkuliahan kita hari ini. Seperti beliau tuh kayak gitu kan, itu bukan kemauan kita tuh ya, jadi abaikan aja. Ibu bapak saya ini ya ingatkan kalau misalkan bapak dosennya nggak nanyakan nggak usah, abaikan aja. Nanti kalau misalkan baru ditanyakan ya barulah kita konfirmasi seperti itu. Bas, saya masih ada, Bas. Recordnya Bapak rekamannya masih ada. Bas, record. Oke.